Halo semuanya, sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Veronica Alfianita Situmeang, saya dari kelas 10A, dan nomor absen saya adalah 38. Klasifikasi makhluk hidup. Pengertian klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya, baik ciri-ciri morfologi, anatomi, maupun biokimianya. Tujuan klasifikasi makhluk hidup: menyederhanakan objek studi supaya mudah dipelajari, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup antar jenis sehingga mudah dikenali, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, dan mengetahui tingkat evolusi makhluk hidup berdasarkan kekerabatannya. Pengertian takson. Takson adalah kelompok makhluk hidup yang terbentuk dari hasil pengklasifikasian. Tingkatan takson dibagi menjadi dua, tingkatan takson hewan dan tingkatan takson tumbuhan. Tingkatan takson. Tingkatan takson pada hewan. Ada kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Tingkatan takson pada tumbuhan. Ada kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. 5. Kingdom. Pertama, kingdom Monera. Monera disebut juga sebagai kelompok bakteri. Ciri-ciri yang terdapat dalam kelompok Monera adalah mereka merupakan organisme uniseluler, memiliki bentuk sel bervariasi, memiliki dinding sel, dan tidak memiliki organel bermembran. Contoh dari organisme yang termasuk ke dalam kelompok Monera adalah bakteri dan alga biru. Tingkatan takson E. coli. Kingdom Bacteria, phylum Proteobacteria, kelas Gamma Proteobacteria, ordo Enterobacteriales, famili Enterobacteriaceae, genus Escherichia, spesies Escherichia coli. Kedua, kingdom Protista. Kingdom Protista adalah organisme eukariotik sederhana yang bukan termasuk dalam kelompok tumbuhan, hewan atau fungi. Protista umumnya bersifat uniseluler tetapi juga dapat ditemukan dalam bentuk koloni sel. Sebagian besar protista hidup di air, lingkungan darat yang lembab, atau bahkan sebagian parasit. Contoh Euglena, jamur lendir, protozoa, alga merah, jamur air, dan lain sebagainya. Tingkatan takson Euglena. Kingdom Protista, divisi Euglenozoa, kelas Euglenoidea, ordo Euglenidae, famili Euglenidae, genus Euglena, spesies Euglena viridis. Kingdom Fungi. Kingdom fungi atau kulat adalah kerajaan dari sekelompok besar makhluk hidup eukariotik heterotrof yang mencerna makanannya di luar tubuh lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Para ilmuwan kerap menggunakan istilah cendawan sebagai sinonim bagi fungi. Contoh Enoki, Conidioporee, jamur kikik lalat, jamur tiram, lince, jamur kancing, dan lain sebagainya. Tingkatan takson pada jamur kancing. Kingdom Fungi, divisi Basidiomycota, kelas Homobasidiomycetes, ordo Agaricales, famili Agaricaceae, genus Agaricus, spesies Abisporus. Kingdom Plantae. Kingdom Plantae atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan adalah organisme eukariotik multiseluler yang memiliki dinding sel dan klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang membantu proses fotosintesis sehingga tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Plantae adalah kingdom tertinggi kedua setelah kingdom Animalia dan memiliki anggota yang bermacam-macam, ada yang tumbuhan air dan darat. Contoh mawar, bunga matahari, tulip, anggrek, bunga mawar, dan lain sebagainya. Tingkatan takson pada bunga tulip.
Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Liliales, famili Liliaceae, genus Tulipa, spesies T. kaufmanniana. Kingdom Animalia. Kingdom Animalia adalah klasifikasi taksonomi organisme yang tidak memiliki dinding sel dan kloroplas sendiri, sehingga mereka bergantung kepada organisme lain untuk makanan. Contoh hewan dalam Kingdom Animalia adalah kucing, anjing, kelinci, panda, hamster, dan lain sebagainya. Tingkatan takson pada panda. Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, famili Ursidae, genus Ailuropoda, spesies A. melanoleuca. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.